warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Rashid dengan NIM 2004 07500009 dari kelas M02. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengajar, yaitu ada 5. Yang pertama ada RPP, yang kedua ada bahan ajar, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat ada LKPD, dan yang kelima ada penilaian. Nah, di RPP pertemuan 7 kali ini, kelompok saya menggunakan metode belajar sambil bermain. Bentuk permainannya itu bola salju dari kertas. Di dalam bola itu terdapat pertanyaan. Siapapun yang memegang bola salju itu, maka dia harus menyelesaikan soal dengan media stik es krim dan karet gelang. Nah, perangkat pembelajaran dimulai dari RPP. Yang pertama ada identitas. Nah, di dalam identitas itu terdapat nama sekolah, kelas semester, mata pelajaran, tema dan subtema, pertemuan keberapa, dan alokasi waktu. Nah, sekolah yang kelompok saya ambil itu UPT SPF SDI BTN IKIP 1, kelas 2 semester 1, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Tema 2 bermain di lingkungan, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Pertemuan ke-1, alokasi waktu 2 kali 30 menit, 1 kali pertemuan. Nah, di bagian A, ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, di bagian B, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. SBDP, kompetensi dasarnya 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1, membedakan panjang pendek nada pada lagu anak, menggunakan simbol, masuk pada C3. 3.2.2, menentukan panjang pendek nada dengan menggunakan simbol, dan ini masuk pada C3. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.2, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak. Indikator pencapaian kompetensi 4.21, menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu. Masuk pada P2. Nah, selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang pertama, 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Nah, indikator pencapaian kompetensi 3.2.1, menemukan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Masuk pada C4. 3.2.2, membaca kembali teks pendek bacaan yang berkaitan dengan keberagaman benda. Masuk pada C1. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.2, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Nah, indikator pencapaian kompetensi 4.2.1, mendengarkan bacaan teks pendek yang berkaitan dengan keberagaman benda. 4.2.2, menceritakan kembali isi teks yang telah didengar berkaitan dengan keberagaman benda. Masuk pada P2. Nah, selanjutnya matematika. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk mata pelajaran matematika. Selanjutnya C, tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini ada 7 yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat membedakan panjang pendek nada lagu anak menggunakan simbol dengan benar.
Yang kedua, siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menemukan atau menceritakan kembali isi teks pendek bermain perahu kertas. Yang keempat, dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, yang kelima, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Yang keenam, dengan berdiskusi, siswa dapat menegaskan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Selanjutnya D, penguatan pendidikan karakter. Nah, di penguatan kali ini ada 5 yang kita ambil, yaitu yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga peduli, yang keempat disiplin, dan yang kelima integritas. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran kali ini kita mengambil 3 materi pembelajaran. Yang pertama, panjang pendek nada pada lagu anak, masuk pada pembelajaran SBDP. Teks pendek bermain perahu kertas yang berkaitan dengan keberagaman benda, dan yang terakhir perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Selanjutnya F, metode, pendekatan, dan model pembelajaran. Nah, pendekatan yang kelompok saya ambil itu yaitu menggunakan pendekatan scientific. Model yang diambil yaitu cooperative learning atau teknik snowball throwing. Nah, metode yang kelompok saya ambil yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan permainan. Nah, selanjutnya alat dan media pembelajaran. Nah, di sini alat dan media pembelajaran yang kelompok saya ambil itu ada gitar, ada PowerPoint, ada video lagu berdayung, ada teks bermain perahu, ada media stick, es krim, dan LKPD. Selanjutnya bahan dan sumber belajar. Nah, kali ini sumber belajar yang kelompok saya ambil yaitu Taufik 2017, buku guru kelas 2 tema 2 bermain di lingkungan edisi revisi 2017, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 4-10. Selanjutnya Taufik 2017, buku siswa kelas 2 tema 1 bermain di lingkungan edisi revisi 2017, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 3-10. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, kegiatan pendahuluan dimulai dari guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peduli kedisiplinan religius. Masuk pada itu. Kedua, guru dan siswa berdoa bersama untuk memulai pembelajaran. Masuk pada religius. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kepada siswa. Masuk pada nasionalisme. Yang keempat, guru menyiapkan peserta didik baik secara fisik dan psikis dengan tepuk pintar. Masuk pada komunikasi atau kolaborasi. Yang kelima, apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan dengan mengaitkan kompetensi yang akan dipelajari mengenai bermain di lingkungan rumahku. Masuk pada critical thinking. Nah, di sini anak-anak ketika kalian di rumah, kegiatan apa saja yang kalian lakukan? Pastinya kalian juga bermain, bukan? Bermain siapa sih kalian bermain? Dengan siapa sih kalian bermain? Nah, bisa bentuk begitu ya. Nah, tahap 1, menyampaikan tujuan. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas. Nah, anak-anak kita bisa contohnya kayak gini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bermain di lingkungan tema 2, khususnya bermain di lingkungan rumah, sub tema 1. Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai, masuk pada integritas. Nah, seperti ini. Setelah mempelajari subtema tersebut, diharapkan kalian dapat mengetahui panjang pendek lagu anak, memahami isi teks, bermain perahu kertas, dan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Oke, masuk kepada kegiatan inti. Tahap 2, menyajikan informasi. Yang pertama, siswa diminta untuk mengamati gambar Beni dan Tiur yang sedang bermain perahu kertas.
masuk pada scientific atau TPACK. Yang kedua, guru menstimulus siswa untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berdasarkan gambar yang diamati, masuk pada critical thinking. Yang ketiga, siswa lain diminta menjawab pertanyaan yang diajukan, masuk pada komunikasi dan critical thinking. Oke, yang keempat, setelah mengamati Benny dan Tiur bermain perahu kertas, siswa diminta menceritakan pengalamannya sendiri ketika bermain di rumah. Ini masuk pada komunikasi. Oke, yang kelima, siswa menyimak video lagu berdayung, masuk pada TPACK. Yang keenam, siswa diminta mengamati lagu anak berdayung dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu, masuk pada komunikasi dan critical thinking. Oke, tahap 3, mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Nah, di sini guru membagi kelas menjadi 2 kelompok, masuk pada komunikasi dan kolaborasi. Tahap 4, membimbing kelompok dalam belajar dan bekerja. Siswa diberi lembar pengamatan LKPD. Selanjutnya, siswa berdiskusi menentukan nada panjang 2 ketuk dan nada pendek 1 ketuk pada lagu dengan menggunakan simbol, masuk pada critical thinking dan kolaborasi. Selanjutnya, guru membuat bola salju dari kertas, kemudian melempar pada siswa. Siswa diminta maju untuk menyanyikan lagu berdayung dengan tepat dengan memperhatikan panjang dan pendek nada yang sudah ditandai dengan simbol tersebut. Ini masuk pada komunikasi. Nah, ini juga masuk pada permainannya. Kita sudah mulai masuk pada permainan. Guru membacakan teks bermain perahu kertas dan siswa diarahkan untuk mendengarkan dengan saksama. Masuk pada komunikasi. Selanjutnya, siswa menceritakan isi teks yang telah didengarnya secara lisan di depan kelas, kemudian siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Masuk pada critical thinking dan komunikasi. Selanjutnya, siswa membaca kembali teks bermain perahu kertas halaman 6 dengan lafal dan intonasi yang tepat, kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Siswa diberi LKPD di sini. Oke, selanjutnya siswa diminta membuat perahu sederhana dari kertas. Nah, di sini siswa disuruh secara langsung membuat perahu sederhana dari kertas. Oke, selanjutnya guru menjelaskan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dari jumlah perahu yang dibuat oleh siswa. Masuk pada komunikasi. Oke, selanjutnya agar konsep perkalian lebih mengena, siswa diajak untuk menggunakan stik es krim dan karet gelang. Masuk kepada komunikasi. Selanjutnya, guru menggunakan snowball throwing, memberikan sebuah kertas berbentuk bola yang berisi pertanyaan, kemudian kertas tersebut dilemparkan ke siswa. Ini masuk juga permainan ya. Tahap kelima, evaluasi. Siswa yang memegang bola maju untuk menyelesaikan soal dengan media stik es krim dan kertas gelang. Selanjutnya tahap 6, memberi penghargaan. Nah, siswa lain menanggapi jawaban dari temannya dan memberikan tepuk tangan bagi siswa yang menjawab dengan benar. Masuk pada komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking. Oke, selanjutnya siswa diberikan penguatan oleh guru terkait konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Oke, kita masuk pada penutup. Nah, penutup kali ini pertama, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Seperti, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan bukan? Atau kegiatan apa yang paling kamu suka? Mengapa? Atau kegiatan mana yang paling mudah? Atau kegiatan mana yang paling sulit? Coba jelaskan. Masuk pada saintifik, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Mungkin bisa dilihat di layar. Bagian A, bagian B, bagian C. Nah, selanjutnya peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Masuk pada critical thinking. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Masuk pada religius. Selanjutnya, penilaian. Jenis dan teknik penilaian, jenis sikap non-tes, pengetahuan tes, keterampilan non-tes.
Sedangkan tekniknya, sikap itu menggunakan observasi, pengetahuan tertulis, keterampilan menggunakan unjuk kerja. Nah, yang terakhir, pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama, remedial. Peserta didik diberi bimbingan khusus mengenai materi yang belum dipahami. Sedangkan pengayaan memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu memahami materi yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir itu tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.